Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu sidang maghrib berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana sama dengan saat ini kita semua telah diberi nikmat oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat iman tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kami sampaikan juga kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selaku umat istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya tiap ahad malam kita adakan taklim. Mudah-mudahan taklim ini dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah. Saya tunjukkan untuk penonton kita, baik yang masih hidup maupun yang telah menurut kita, dan wabil khusus untuk jamaah taklim Masjid Darul Muttaqin. Mudah-mudahan bentuk barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waktu Isya jam 7:08. Kesempatan dan jamaah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin kaum, Bapak, Saudara, jemaah Masjid Jami Darul Muttaqin yang mohon maaf tidak dapat saya absen satu persatu namanya, khusus Ketua DKM Bapak Yus Sunarjo. Kita doakan semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, berkah dunia selamat akhiratnya. Abang saya Bapak Haji Adi Sukma, alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa hadir duduk berjamaah dengan kita. Semoga kita semua Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, berkah dunia kita, mustajab doa kita, Allah mudahkan segala urusan dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang kedua, kembali malam ini kita bisa silaturahmi di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini, apalagi silaturahminya di tempat yang mulia, dalam rangka menggugurkan kewajiban kita, yakni pengajian setiap malam Senin. Mudah-mudahan setiap kajian yang ilmu yang kita dapat menjadikan satu bekal untuk menyempurnakan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita dipanggil Allah, ibadah kita sempurna, diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Saudara rahimakumullah,
kita ingin setiap ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sholat kita diterima Allah. Kita ingin berdirinya kita diterima Allah. Kita ingin ruku dan sujud kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering maksa Allah. Setiap doa, Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudan. Ini seolah kita maksa Allah. Ya Allah terima sholat saya, ya Allah terima berdiri sholat saya, ya Allah terima ruku saya, ya Allah terima sujud saya. Kita pengen semua ibadah kita diterima. Setiap ibadah yang diterima pasti sah. Bapak sholat, ibadah sholatnya diterima, pasti sholatnya sah. Tapi nggak semua orang sholat sah diterima. Bapak sholatnya rukunnya benar, syaratnya benar, sah. Terima Allah alam. Tapi orang sholat terima Allah pasti sah. Tuh. Nah, ada beberapa orang, ada 10 orang yang ibadah sholatnya tidak diterima. Kata Rasul, asyaratu nafarin layak balu lau sholatu. 10 golongan manusia, 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima Allah. Nah, jangan sampai sholat kita termasuk orang yang sholatnya tidak diterima Allah. Siapa? Yang pertama, rajulun sholla wahidan bigori kiraatin. Yang pertama ada laki-laki sholat wahidan dewekan sholatnya teh bigori kiraatin tanpa bacaan. Udah sholat di rumah sendirian, nggak pakai bacaan, bacanya cuman nggak jelas. Kan ada orang sholatnya Allahu Akbar, ada nggak orang yang nggak keluar cuma mulutnya Allahu Akbar, baca cuman nggak keluar, soalnya cuma sekedar kelihatan mulut doang yang nyem-nyem. Yang baca itu Pak minimal terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, terdengar oleh kuping kita. Kenapa bisa keluar? Agar bacaan kita ternilai benar dan enggaknya. Kalau orang baca sekedar ngunyem doang kan enggak, bagaimana hurufnya, bagaimana makhrajnya, bagaimana tajwidnya, bagaimana syadahnya. Sedangkan dalam surat itu ada rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang perlu ucapkan. Barang siapa yang sholat gugur patihanya, gugur makhraj dalam patihanya, gugur tasydidnya, batal sholatnya. Tasydidnya kurang, makhrajnya kurang dalam fatihah yang kita baca, batal. Makanya baca itu keluar Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sholat maghrib sendirian di rumah, boleh kenceng silakan. Atau sholat di rumah sendirian, terdengar oleh minimal terdengar oleh kuping kita. Jangan sampai ngunyem doang. Ada apa orang sholat yang Allahu Akbar, mulut doang kelihatan. Ini kalau mulut doang, itu apa yang baca? Pasnya dan biasa huruf itu berkeluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biar keluar. Ketika keluarlah takutnya salah bacanya, batal sholatnya. Makanya kenapa kita wajib belajar tajwid makhrajnya agar memperbaiki bacaan, terutama rukun qauli dalam sholat kita, Fatihah. Kan sering saya tegasin, kurang sadah doang. Bapak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sadahnya enggak aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, awas, batal Fatihah. Makanya iyyaka na'budu wa sadah ada. Tasydid syadah teh, huruf double. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Maka bacaan teh harus terdengar oleh kuping kita, keluarkan suaranya. Jangan sampai ngunyem doang. Banyak Pak, jemaah saja di kamu banyak. Allahu Akbar. Mulut awas, khawatir. Atau baca. Kan tadi rukun qauli takbir, takun qauli.
tahiyat rukun qauli. Termasuk tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Itu sadak, perhatiin Pak. Dan sama at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau tasdidnya kurang kena. Makanya tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Tidak digentak-gentakin sadah itu. Biar pas. Agar apa? Bacaan itu terdengar oleh kita. Satu tuh. Yang kedua, warajulun sholat wala yu'addi zakatahu. Ada orang laki sholat marajin, tapi tidak mau zakat pisan. Orang duitnya banyak, kaya raya, sawahnya lega, sholatnya rajin tapi nggak mau zakat. Nggak terima, maaf, bukan nggak sah, nggak terima. Tapi setiap orang sah belum tentu terima. Orang yang sah pasti orang yang terima udah pasti sah. Yang asal sama gampang. Bapak rukunnya bener, syaratnya bener, sah sholat. Terima, wallahu alam. Orang udah terima, udah pasti sah. Yang ketiganya, warajulun ya'ubu qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga ada rajulun, laki-laki ya'umu qauman, ngimamin satu kaum, satu jamaah, wahum lahu karihun, sementara si jamaah itu nggak resep si imam. Nggak resepnya bukan pribadi. Misalkan imam itu orangnya centil, orangnya masih doyan mabok, masih doyan judi, doyan maksiat, pasek dah. Bener, bacanya bagus, tapi kelakuannya nggak bener, masih doyan judi, masih doyan nenteng ayam, kelakuan yang kurang bagus dah. Sehingga si jemaatnya nggak resep pada kelakuannya. Ngimamin dia nggak resep, imam mau nggak resep, nggak sah Pak. Nggak sah, nggak terima, nggak terima. Kenapa? Karena hati si makmum nggak nerima keberadaan si imam. Makanya imam, saya sering ngomong, setiap orang boleh jadi penumpang, nggak semua orang bisa jadi sopir. Awas Pak, perlu sampaikan, imam itu nggak mudah. Orang yang masih ngerokok haram jadi imam. Awas. Dan semua orang masih ngerokok haram jadi imam. Apa orang ngimamin haram, orang yang ngerokok haram ngimamin, yang gimana haram? Allahu Akbar. Ya, maksudnya kan orang yang ngerokok haram ngimamin. Ya. Ya kan? Orang masih ngerokok haram ngimamin. Ya kan? Orang masih ngerokok ngimamin. Allahu Akbar. Kenceng proses perokok. Ya minimal atau apa ngerokok matiin dulu ya, matiin dulu udah baru ngimamin boleh. Orang masih ngerokok haram Pak ngimamin lah. Imam boleh. Ya. Kadang-kadang ternyata gini Pak. Kemarin saya pengajian di pengajian di kampung Gamprit, ada ibu-ibu hamil ngeluarin kambing Pak di sana mah. Soalnya ada Pak. Ibu hamil ada di kampung Gamprit, saya pengajian minggu, pulang pengajian ada ibu-ibu hamil ngeluarin kambing. Sono. Coba. Hamil Pak. Iya, di kampung ada Pak. Di sini ada nggak sini? Iya, kadang-kadang kan begitu ya Pak. Bahkan kemarin mas saya kaget. Lagi mau sholat asar setengah 4 saya mandi, wudhu, sholat, pas lagi wudhu, jepret teh lampu mati. Tetangga mah hidup Pak.
Lampu saya mati, tangga mah hidup. Iya. Iya, saya kaget. Jepret lagi bawa semuka, nawa itu dua, jepret lampu mati. Tapi tetangga mah hidup. Orangnya hidup. Iya. Tuh, yang ketiganya rajulun yauma qauman bahum lau karihun. Ada imam tenggar si mau teh karena tadi kelakuannya masih cunihin, masih doyan mabok, doyan judi, doyan ngadu ayam. Bacanya bisa, dan bacanya bagus, tapi karena kelakuannya, apa termasuk jadi awas ketika kita nikahin anak jadi saksi. Kalau bisa menjadi saksi itu orang baik, Pak. Ya orang-orang fasik jadi saksi, orang fasik itu kurang bagus jadi saksi. Nah, yang jadi saksi teh orang-orang yang guru, gitu. Dan sekedar dengan maaf, bukan kadang-kadang kan RT, bukan dengan RT, kadang-kadang apa namanya ini mentang-mentang pejabat RT jadi saksi, enggak. Lihat orang yang kelakuannya bagus saksi teh. Kalau nggak resep nggak aci sholatnya, nggak terima sholatnya. Kalau sholat nggak terima bakal apa? Saya pernah pertama datang ke Sukatani itu musola kecil, Pak. Bapak kalau ke masa itu belakang sebelum gangset ada musola kecil. Pertama saya masuk, terus itu mana kecil, temboknya udah mulai ini, catnya udah pudar, lampu kecil, suruh ngaji saya pengajian. Kita kecil saya ngomong sama jemaah tuh perbaiki yuk musola gitu. Biar terangan, biar ngaji kelihatan, biar terus kalau musola bagus mah apa orang rajin ke musola. Sepakat tuh dibagusin musola, dibangun, diperbaiki, rehab. Masa datang, terus dana dari siapa? Megang anggaran Pak bendahara. Kata orang situ kan seorang baru, kata orang situ bendahara yang pertama ada masuk nggak ada keluar. Catatan masuk ada, tapi keluarnya nggak jelas. Tuh. Sehingga kompre masyarakat, nggak kalau dia nggak benar-benar, akhirnya ganti bendahara, dan bendahara tersinggung keluar, ngomong demi Allah haram gua musola. Tuh, keluar tuh, dia nggak musola tuh, padahal banyak. Karena masyarakat mereka kompak, tuh harus terus layu, makin listrik masang, terus lampu gede, luar terang, ya, makin maju tuh musola rame. Makin panas artinya, begitu pas mau pengajian masuk imamin. Langsung imamin, nggak bilang nggak permisi, nggak apa, langsung imamin. Nah jemaah banyak yang nggak suka, termasuk saya. Paroko dia mau apa misahin diri sholatnya. Oh Allah tinggi. Kenapa itu? Karena kita perbuatan kita. Kalau sentimen pribadi malah lain. Bapak urusan sama saya pribadi saya itu malah lain urusannya. Berarti kebencian hati itu mah. Tuh. Bapak nggak resep sama saya, nggak resep misalnya hal nggak jelas resepnya. Resepnya nggak jelas karena kebencian hati kita pribadi itu lain. Kalau jemaah semua tuh baru, kalau pribadi masalah. Maka tadi setiap orang boleh jadi penumpang, tapi nggak semua orang bisa jadi makmum, jadi imam. Dan imam harus ada kriterianya, jangan sampai salah. Terus warajulun syaribul khamra mudminan. Terus yang selanjutnya, orang laki-laki masih doyan mabok. Masih doyan mabok jadi imam. Orang resep, jangan. Pak, arak itu Al-Quran sudah menjelaskan haram. Innamal khamru wal maisiru. Semua itu ajram amal syaitan, perbuatan syaitan. Bahkan di kalangan santri itu terkenal sebuah cerita, ada yang namanya Barsiso. Barsiso ini seorang ulama yang ibadahnya udah di atas awan, Pak. Saking hebatnya. Saking hebat ibadah di atas awan. Barsiso ini puluhan tahun. Sama malaikatnya kagum ke Barsiso. Sama kata Allah, lihat endingnya, kata. Karena iblis tahu dengarnya ada hal itu, maka iblis datang menemenin Barsiso sholat. Nemenin ibadah Pak Barsiso. Jadi kalau Barsiso puasa ada bukanya, sholat ada tidurnya, ini iblis nemenin enggak. Iblis kok nggak sholat, nggak berhenti, nggak tidur, nggak makan, puasa full. Kabar semua masih ada bukanya, ini full terus. Saya mau nanya, kalau kata Bang, itu bisa begitu hebat sholat,
nggak ada berhentinya. Bisa begitu hebat tahajudnya. Apa sih resepnya? Kata iblis yang nemenin, satu, kalau pengen khusyuk apa? Dosa. Dosa apa? 3, 1, zina. Nggak mau zina mah takut. Apa namanya terus? Bunuh. Nggak mau dibunuh mah dosa. Mabok atuh. Nah, mabok kali ya. Mabok mah dikitan dosanya. Mabok mah nggak apa-apa, ngurus orang ya. Mabok paling ngurus orang. Ini pas turun ke bumi, Pak. Pas turun ke bumi ada warung kecil yang jaga perempuan. Minum. Tuh, karena orang minum mabok, Pak. Konsentrasi hilang, perempuan tuh diperkosa kan. Gara-gara mabok tuh. Mabok perempuan diperkosa. Karena takut dibunuh juga tuh dari mabok. Dari mabok bunuh ongko, zina ongko. Makanya sekarang ada orang yang berusaha untuk melegalkan minuman. Alhamdulillah, Pak. Orang minuman, Pak. Ada orang dagang minuman. Bapak nunjukin doang. Tuh, di warung itu. Nunjukin doang. Dosa. Minjem gelas, Pak. Minjem gelas bakal minjem gelasnya doang. Dosa. Ikut nuangin doang. Enggak ikut minum, ikut nuangin doang. Dosa. Apalagi saya patungan mah. Makanya bener-bener hobrol. Nah, orang masih doyan mabok walaupun pinter, jangan sampai nyimamin. Jangan sampai orang yang suka mabok masuk kita. Terus wa mar'atun zawjuha sakhitun 'alaiha. Yang selanjutnya wa mar'atun, perempuan salat sementara lakinya sakhitun, sementara suaminya marah, masih marah. Awas nih perempuan. Ini banyak, Pak, terjadi pada perempuan. Lakinya pulang kerja, perut lapar, bini main HP, neng nggak masak, lagi awang, udah masak mie, atuh, awang, berantem tuh laki bini. Dur asar, laki bininya sholat, lakinya masih kesel, mual terima tuh perempuan. Mual terima, Pak. Dan kadang-kadang kita salah ketika kita berangkat haji umroh, kita kumpulin orang minta maaf agar haji umroh kita mabrur. Tapi belum ada kita mau sholat minta maaf sama keluarga. Bapak pernah nggak ngomong sama bini kita, Neng maafin abang ya, tadi pelotot, abis abang kesel sama Neng. Tuh. Maafin ya, biar sholatnya diterima. Jangan sampai abang mau sholat masih punya dosa sama Neng. Pernah nggak begitu, Pak? Orang ya, nggak ada orang, nggak ada. Kayaknya dulu ada cerita orang Tambun minta maaf sama bininya kamu sholat pun lebih ini begitu. Masya Allah, bononanan. Termasuk perempuan ya, itu perempuan mau sholat, lakinya masih marah, belum terima Allah sholatnya kalau belum minta maaf sama lakinya dan lakinya mengizinkan. Dan lakinya belum ngasih maaf. Maaf banyak pada perempuan kita. Banyak. Makanya belum terima dulu tuh. Padahal saya sering ngomong sama ibu teh, perempuan itu paling gampang masuk surga, Pak. Sekali untung gak ada perempuan nih. Sebenarnya, Pak, emang ada? Sebenarnya apa nih? Sebenarnya tapi jangan bilang, jangan ketahuan bini kita nih. Jangan bilang bini kita. Sebenarnya, Pak, nyuci baju itu kewajiban suami, Pak. Nyuci baju kewajiban laki, panggilan suami. Masak kewajiban suami, kewajiban bapak, Pak, masak. Ngepel kewajiban bapak. Nyapu kewajiban bapak, Pak, itu kewajiban semua. Hatta nyebokin bocah itu kewajiban bapak. Kewajiban kita laki-laki. Perempuan cuma satu, ida sholat khomsa, perempuan asal sholat 5 waktu, wa somat soroha, dan puasa Ramadannya, wa to'at taat sama lakinya. Kata Neng nyapu, nggak nyapu dosa dia, neraka merenang. Neng mas awang dosa merenang. Neng nyuci awang dosa dia. Nah perempuan, Mbak, kadang-kadang makanya, Pak, kenapa saya kadang-kadang kalau pagi istri main, misalkan istri pagi-pagi main HP nih, ya kita pengen ngopi, kita ngomong, mah bikin kopi apa?
itu perempuan nggak denger Pak, terus kita kesel, perempuan dosa, maka kira-kira istri saya main HP, saya nyuruh dia dosa, membuat sendiri saya. Kenapa? Dosa dia, kita kesel, kasihan juga. Iya ya, bikin dewek apa bisa sih? Nggak bisa, manja amat di laki. Ya artinya kasih emang berbagi Pak, boleh. Ketika kita ngebantu pekerjaan istri itu bukan berarti kita hina, enggak. Bukan berarti kita takut sama istri, bukan. Mohon maaf, kadang-kadang pagi itu Pak, saya ngepel bahkan bikin nasi goreng itu saya. Bapak kalau ke ngewe nasi goreng saya kalah Pak, orang Tambun nasi gorengnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, artinya itu nggak masalah. Andai kita ngebantu istri seneng main HP. Mohon apa kan perempuan sekarang mah bahkan saya bikin lagu dari dulu hingga sekarang kaum wanita doyan check outan Pak ya. Bentar ting, tahu datang baju, datang paket, check outan ya. Masya Allah. Makanya ketika perempuan sholat, lakinya masih marah, belum terima sholatnya. Awas. Apalagi misalnya malam Jumat, suaminya ada kebutuhan kepada istrinya. Istrinya enggak, gue pengen tahajud malam Jumat. Maka jangan tahajud 2 rakaat 1000 rakaat, perempuan enggak diterima sholatnya. Kata sini Pak, laki-laki malam Jumat pengen nut ya. Masya Allah. Awas, nggak boleh, nggak terima sholatnya. Nah perempuan gampang masuk surga, yang penting lakinya ridho kepada suaminya. Terus warajulun la tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar. Ada laki-laki sholatu lam tanhahu, yang tidak bisa mencegah sholatnya anil fahsya'i wal munkar. Laki-laki sholat, tapi sholat itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat mas sholat, maksiat masih doyan. Sholat mas sholat, ngadu ayam masih mau. Sholat mas sholat, main judi online masih mau. Ini sholatnya belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, belum terima oleh Allah. Makanya tanda sholat kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Andai sholat kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, sholat kita yang salah. Bukan sholatnya kita yang salah. Kitanya yang salah. Kenapa salah? Kita lihat mungkin dari banyak faktor. Dalam semua taufik ketika sholat itu banyak syaratnya Pak. Yang dimakannya, yang dipakainya, pandangan matanya, hatinya banyak. Untungnya kemarin saya jawab untungnya khusyuk kita bukan rukun sholat. Coba kalau khusyuk kita dari rukun sholat, repot. Ya minimal Pak, habis sholatnya kita bisa menjaga yang membatalkan pahala sholat kita. Kata Rasul, man lam tanaw sholatu anil fahsya'i wal munkar lam tajidhu sholatu indallah illa maktan wa mu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, kecuali dia makin jauh dari Allah. Bukan makin dekat, makin jauh dari Allah. Maka upayakan sholat kita minimal jaga pandangan mata kita. Bapak lagi sholat, ngomong batal sholat. Di luar sholat, jaga lisan kita agar pahala sholat kita tidak batal. Saya kalau minggu itu suka kuliah subuh, pas itu ketinggalan. Pas ketinggalan si imam teh lupa kunut, pas mau sujud ngomong belakang. Gua lupa kunut tadi. Orang belakang ngomong, gak apa-apa, lupa mah. Yang kiri ngomong, lanjut. Lah batal Pak. Batal kan sholatnya? Batal, karena ngobrol. Nah, ketika di luar sholat, habis sholat,
Awas jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita membatalkan pahala sholat kita. Makanya sebenarnya kalau kita pengen tahu Bapak terima dan tidak ibadah sholat kita, lihat setelah kita sholat. Sebelum sholat kesel hati teh, emosi, marah, durus, bedug, Bapak wudhu, Bapak qobliyah, Bapak sholat, habis sholat hati tenang. Habis sholat hati damai, nggak ada marahnya. Insya Allah sholat kita terima. Kenapa? Masuk ke bacaan kita. Maka sholatnya jangan terburu-buru. Maka sholatnya jangan tergesa-gesa, nyantai. Kan saya sering bilangin, mau sholatnya baca ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu Pak salatnya. Bapak diri sempurna diri kan dua minimal. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi, ya Allah yang membulak-balik hati, sabit qalbi, diam hati. Jangan kemana-mana engkau lagi sholat. Sabit qalbi ala dinika, ya tetapkan hati ini ala diri ke atas agamamu. Wa ta'atika, dan taat kepada. Jadi hati yang kemana-mana. Kedua baca Anas. Maka kalau Bapak sholat begitu, insya Allah sholat agak lama Pak. Agak lama. Cekap dulu. Ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Baca. Baru usolli fardhu maghribi. Allahu akbar. Istirahat sebentar. Jangan sampai Allahu akbar, Allah. Jangan. Ada jeda. Allahu akbar, napas. Baru Allahu akbar kabir. Jangan nyambung. Allahu akbar kabir. Jangan. Sebab ada jeda antara takbiratul ihram dengan iftitah. Jeda dulu. Makanya jaga sholat kita. Wal imam jair. Terus yang imam yang memaksakan diri. Pengen banget jadi imam, ada. Tuh. Pengen banget mentang-mentang bacanya bagus, pengen banget kepake, jangan. Nggak terima. Tadi termasuk orang yang si imamnya kurang suka. Kalau imammu kurang suka, repot. Maka tadi salah satu terima ibadah kita, sok si makmum sama imam teh biar sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Maka pantas abis salah sholat kita salaman gak masalah. Agar sama-sama ikhlas, sama-sama ridho. Kalau imamnya ikhlas, makmumnya ridho, insya Allah sholat diterima. Nggak ada yang khusyuk nih sholatnya. Nggak ada yang khusus sholatnya si imam teh. Allah resep Pak, niat orang berjamaah rukunya, sujud kompak, Allah resep Pak. Nah, sholatnya dari imam sama makmum semuanya nggak ada yang benar, kita nggak ada yang khusus misalkan. Semua ngelawang, tapi niat rukunya bareng, itilnya bareng, sujud, Allah resep. Kan Allah resep bisa saja resepnya Allah karena kompak kita diterima ibadah sholat kita. Bisa Pak. Makanya ini kenapa kita sangat dianjurkan berjamaah teh, minimal Allah melihat kekompakan orang sedang berjamaah. Kan ada bahasa satu orang berjamaah itu 27 tingkat bedanya. Bapak sholat dewekan umukan kecil, kalau berjamaah 27 umukannya besar. Yang depan sama kedua lain umukannya Pak, sama-sama jemaah tapi lain umukannya. Kalau depan umukannya 10 kilo, yang kedua 9 kilo, yang ketiga 8 kilo, yang ujung setengah. Tergantung. Makanya orang-orang alim, orang pintar mah buru-buru saf depan biar pahalanya banyakan. Pan kita sholat paling bulat apa Jumat mah nunggu nyander sonono beri blonjor. Padahal mah abdolnya laki-laki abdolnya saf terdepan. Saf terdepan. Iya. Makanya manfaatkan waktu yang ada untuk selalu berdekat pada Allah dengan sholat berjamaah. Insya Allah kalau kita berjamaah pahala berlipat ganda Pak. Jangankan sholatnya, Bapak datang ke masjid di tengah jalan salaman, orang Islam salaman Islam Pak, maka musafahah Bapak ridho, yang sama kita ridho, maka dosa yang tangan runtuh jatuh Pak.
wah silakan nanti runtuh. Kenapa? Ikhlas ridho kita, maka jatuh dosa dalam yang ada di tangan kita. Ridho jatuh semua dosa yang ada pada kita. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali Pak ya. Saya ada waktu. Itu barangkali yang sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Barangkali anak saya waktu untuk silakan. Kan kita menunjukkan keras dosa, kemudian itu dosa. Nah sekarang orang yang berjualan minuman keras, begitu kita akan razia, ternyata mendapatkan surat izin dari pihak pemerintah. Ini gimana? Izin yang diberikan pemerintah Pak itu sangat luar biasa, pemerintah yang berikan izinnya. Kita tetap Pak minimal benci dah, minimal ketika kita nggak kekuatan hukum karena warung itu punya legalitas, punya hukumnya, ada pelindungnya, sehingga kalau kita membongkar melanggar hukum karena warung itu punya legalitas, punya izin tuh. Yang minimal kita benci dengan penjual itu, kita marah di hati kepada orang itu, kepada penjual itu. Jangan sampai kita diam. Ketika diam itu dosa. Kalau kita lawan secara pribadi karena punya legalitas, kita melanggar hukum, ya kita secara hukum agama kalah, secara hukum pemerintah kita salah. Makanya ini tadi kita berupaya, ya syukur-syukur bisa kita lewat jalur hukum juga. Ya minimal tadi kalau kita nggak mampu dah amin kemungkinan payugoyir, minimal bikolbi di hati kita tidak suka dengan perbuatan yang melanggar hukum agama, itu minimal. Tapi kalau kita lawan hukum dengan hukum pemerintah, dia punya legalitas, kita rakyat biasa nggak punya kekuatan apa-apa, kecuali kita dengan hukum juga, misalkan nyawa pengacara atau bagaimana, itu lain lagi urusannya. Yang minimal pribadi kita, hati kita tidak suka dengan adanya hal seperti itu, Pak. Kita jualan minuman dan izin dari pemerintah, itu kan ada peraturannya 0,sekian%, jadi itu yang persennya itu, tapi kan kadang bisa gunakan karena yang jual tambah. Nah itu gimana? Ya kalau seandainya ada kita tahu itu urusan itu urusan biasanya jualan itu urusan ya. Saya nggak tahu kan. Soalnya di tempat kita ada. Emang banyak Pak, di kampung juga, termasuk pernah di kampung itu ada orang jual jamu, tapi kan dalamnya tempat juga, sehingga sampai terjadi pembunuhan, terjadi betul, ternyata betul ditinggikan ini ya, yang misalnya berapa sekian, tapi ternyata lebih banyak, sehingga terjadi. Nah baru setelah terjadi itu baru bongkar. Makanya itu masyarakatnya itu yang itu keuangan masyarakat kan. Yang timba memang kalau kompak masyarakat kompak mah itu udah bongkar aja kalau gimana. Soalnya udah dirajia, bukan dirajia, udah kompak dan dipersedia. Maka backingnya kuat gitu kan. Susah kalau orang yang punya backing kuat. Jadi masyarakat salah mulu. Dua pada. nah jadi lagi sekarang kalau di pabrik bir kan situ di Kalimalang ada masjidnya. Sekarang bagaimana yang sholat, yang ngasih ceramah, ustadznya gimana? Itulah tadi kan izinnya pemerintah. Terus yang yang lain pemerintah juga, kita rakyat masyarakat susah hidupnya, terus banyak kerja juga. Terus yang khutbah juga. Cuman saya pernah ke situ, selama ini belum pernah ada khutbah yang menerangkan tentang arah. Situ kan maka nama masjid itu Al-Birru. Berarti namanya Al-Birru itu bebas. Malah kita kalau semua kita belum juga jauh. Namun kita pribadi hal-hal yang seperti itu ada
kebencian, ada kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir, minimal pabikol bikin hati kita. Tapi kita kalau mau kuat, apa melawan PT begitu yang duitnya banyak mau kuat. Kalau mau Pak Bupati baru udah nyambut izinnya atau gubernur nyambut izin lain misalnya. Nah kalau kita mah susah. Nah yang penting Pak, jaga anak kita, jaga keluarga kita, jangan sampai tersentuh. Nah ini kalau sholat Jumatan itu kan duduk rapi. Nah, bolehkah kita tidur pas lagi khutbah? Nah, ini tapi ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Tapi kalau menurut saya boleh. Tapi karena bolehnya ini lihatin khutbah gini, nah itu boleh. Tapi kalau baru azan atau udah tidur, nah itu mungkin ya nggak boleh gitu. Ya menurut saya gitu, tapi ya Ustaz gimana pendapatnya? Ya kan khutbah itu Pak, wasma'u ya, ansitu wasma'u, dengarkan dan perhatikan. Iya. Arti ya ketika khutbah itu kan ansitu wasma'u, perhatikan dan dengarkan. Kalau orang memperhatikan mendengar itu artinya orang merhatikan tidur nggak kira-kira? Orang kalau orang mendengar tidur nggak? Sebaiknya mah tidak tidur, dengarkan khutbah itu. Makanya khutbah itu nggak usah panjang-panjang. Kenapa di kamus itu masih ada khutbah dengan bahasa Arab, cuma cukup 5 menit selesai. Kenapa emang khutbah itu si jemaah itu nggak wajib paham Pak? Bapak mau nggak wajib paham tentang khutbah, wajibnya denger. Ya, makanya saya ada khutbah yang misal saya yang khutbah bahasa Arab juga Ustaz kok nggak wajib paham, wajibnya denger. Ansitu wasma'u. Tapi pahami, dengarkan, ikuti. Nggak wajib paham. Main paham aja, jadi nggak paham. Gitu. Kadang-kadang khutbahnya udah lembek, lama, jemaah capek, ngantuk. Makanya saya itu khutbah nggak pernah jarang lama, terus kenceng. Ketika khutbah itu orang khutbah, Bapak, Saudara, kaum muslimin, jemaah rahimahumullah. Jadi si imam itu nggak punya ini daya tarik. Jadi sedangkan tadi khutbah itu ansitus, perhatikan, dengarkan. Kalau orang dengarkan pasti dia pasti nggak tidur. Orang tidur nggak dengerin, jadi kurang baik. Baru azan udah tahu. Tapi kalau berada tidur itu malah bagusnya. Apalagi saat tidur dia bisa makan dulu, repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, bagaimana cara kita beribadah, terutama sholat, supaya khusyuk? Perasaan saya sudah umur segini, pikiran itu kadang lagi sholat itu kadang-kadang ngambang. Apa kuncinya kira-kira Pak Ustaz? Itu tadi. Bisa. Tadi untungnya khusyuk bukan rukun sholat. Yang terpenting Pak, mau jangan Bapak ya. Saya kata orang mah saya itu Ustaz. Kata sama soal kata orang mah saya itu Ustaz. Tanya dah yang ngajar di sini. Pernah khusyuk nggak? Ya dia menjawab Pak, tanya. Artinya apa? Tadi untungnya khusyuk bukan rukun sholat. Minimal sholat kita syaratnya bener, rukunnya bener, tumaninanya bener. Asik itu kayak dulu. Nah, habis itu tadi doa Robbana taqabbal minna itu. Ya Allah, terima sholat saya. Khusyuk enggak? Tuh banyak kurang, tapi pengen ya Allah sholat saya terima gitu, Pak. Minimal itu. Kalau kan saya pernah cerita, Imam Ali kata Rasul, ya Ali sholat rakaat. Kalau khusyuk saya sorban yang hijau. Kalau khusyuk, kalau enggak yang merah. Ali tak sholat Pak. Rakaat pertama khusyuk, Allahu Akbar khusyuk. Pas sholat kedua
Ingat sorban bagusan merah apa hijau ya? Tuh. Artinya mikirin tuh rakaat kedua Ali Pak. Sayyidina Ali aja sholatnya masih mikirin sorban. Apalagi kita yang masih gaul sama orang. Tuh. Masih mikirin masih mikirin kacang hijau ya. Artinya masih banyak hal. Ya untungnya sholat khusyuk bukan rukun sholat, sehingga ada kemungkinan sholat kita diterima asal syarat dan rukunnya pas. Rukun yang 18, syaratnya yang sekian, itu minimal tahu batal tidaknya sholat kita, tumaninanya pas atau enggak, bacanya benar atau enggak. Sedangkan kata Rasul, orang yang sholat 2 rakaat, rukunya bener, sujudnya bener, nggak ngomong khusyuknya, rukunya bener, sujudnya bener, bacanya bener Pak, maka sholat langsung lapor sama Allah, ya Allah jaga dia tuh. Ini nggak ngomong khusyuk, yang penting rukunya, sujudnya, bacanya bener. Buat assalamualaikum, sholat lapor, ya Allah tuh dia sholat, rukunnya bener, sujudnya bener, bacanya bener, maka jaga dia Allah. Untungnya khusyuk. Kalau khusyuk malah lagi. Pan tadi modal kita Pak Mas doyan sono kemari jauh dah. Yang tadi sholat Robbana taqabbal minna sholatana dan sebagainya. Mudah-mudahan ya setidak khusyuk apapun ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadi bi rahmatika rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang telah Pak sampaikan Pak Ustadz ada manfaatnya dan kita dapat ambil untuk kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.